بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدوا بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة wa khairu ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali mengkaji beberapa hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas hadis yang ke-9 berdasarkan urutan di dalam bab besar urgensi niat. Hadis yang ke-9 ini sudah kita sampaikan dahulu beberapa isyarat-isyarat tentang pesan dan intisari dari hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW menceritakan ada dua orang yang saling berbunuh-bunuhan, tapi hasilnya sama, baik yang terbunuh maupun yang tidak terbunuh, ya, atau yang membunuhnya, kedua-duanya kelak akan masuk neraka. Tentu ini akan menyimpan banyak sekali pelajaran, baik itu yang berkaitan dengan ilmu akidah maupun berkaitan dengan ilmu fikih. Dan ini yang paling banyak insyaallah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa kita sampaikan beberapa faedah pada kesempatan malam hari ini. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Bakrah, Nufai, ada yang mengatakan Nafi, tapi ini adalah dua orang yang berbeda. Jadi dari Abi Bakrah Nufai ibnu Harith, ini As-Saqafi. Kita akan bacakan terlebih dahulu versi Arabnya, kemudian terjemahannya, baru kita nanti akan masuk seperti biasa kepada faedah yang bisa kita petik darinya. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, namanya adalah An Abi Bakrah Nufai ibnu Al-Harith As-Saqafi. Ya, ini dari Bani Thaqif. Nanti kita akan sampaikan sekelumit tentang biografi beliau. Radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza iltaqa al-muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau seandainya ada dua muslim yang saling berbunuh-bunuhan, jadi coba kita lihat dengan senjatanya, kebetulan di sini menyebutkan contohnya itu adalah dengan pedangnya, saling berbunuh-bunuhan, duel sampai mati. Fal qatil wal maqtul finnar, maka si pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya akan masuk neraka. Qultu, kata Abi Bakrah, ini menjadi satu hal yang janggal, penasaran dia. Akhirnya beliau kemudian menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balu maqtul. Kalau seandainya neraka ini diberlakukan pada si pembunuh wajar dan ini layak, tapi bagaimana hal ini juga berlaku untuk al-maqtul, yang terbunuh itu juga akan masuk neraka? Apa alasan dan sebabnya ya Rasulullah? Nabi SAW kemudian mengatakan, innahu kana harisan ala qatli akhi muttafaqun alaih. Karena yang terbunuh itu sedang apes saja bahasa kita. Karena ia sudah punya hasrat, keinginan, tekad untuk membunuh temannya. Tapi qaddar Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, keinginannya tidak terwujudkan, malah dia yang terbunuh lebih dulu. Maka karena faktor keinginan kuat, tekad bulat untuk membunuh orang lain, inilah niat ini yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan kelak dia pun akan mendapatkan hukuman yang sama, yaitu neraka. Subhanallah. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab besar oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang urgensi dan pentingnya niat. Sampai sejauh itu, sampai sedalam itu, baru pada faktor niat yang tidak terwujudkan ketika ada keinginan berbuat maksiat, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dan akan membalas tentu dengan hukuman yang setimpal. Ada beberapa faedah yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah mengenai biografi dari ulama yakni ini. Beliau seorang alim dan salah satu dari sahabat yang mulia, yaitu Abi Bakrah Nufai, bukan Nafi, karena Nafi itu ada mengatakan saudara kembarnya. Jadi kalau Nafi itu saudaranya, sedangkan dia yang meriwayatkan adalah Nufai yang benar. Nufai yakni ibnu
Al-Harits ibnu Kaldah Ats-Tsaqafi. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya Nufai ibnu Harits ibnu Kaldah Ats-Tsaqafi, ya, ini adalah orang yang memang berasal dari Bani Tsaqif. Bani Tsaqif itu mengingatkan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kota Taif. Di kota Taif, kisaran 40 km dari kota Makkah ini kan dulu mau dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai home base kedua. Ya, dijadikan sebagai pusat dakwah karena kota Makkah sudah tidak kondusif lagi. Tapi apalah daya, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Taif, tak ada satupun di antara yang menerima ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka disinilah para ulama menyebutkan orang yang kelak pertama kali, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu kan sebenarnya sudah diberikan tawaran oleh malaikat Jibril. Sepulangnya Nabi SAW dari kota Taif ini kan membawa kekecewaan. Nabi SAW benar-benar bersedih. Tapi akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tahu, memerintahkan malaikat untuk menawarkan penjaga gunung Al-Akhshabain ini. Seandainya wahai Muhammad, engkau tinggal memberikan instruksi kepada penjaga ini untuk memindahkan bukit Al-Akhshabain di atas kota Taif, masalah selesai. Tapi Nabi SAW tidak mengambil kesempatan emas ini, bahkan beliau masih berharap, inilah arju ayyukhrijallah min aslabihim. Saya berharap, wahai malaikat Jibril, sampaikan saya nggak mau mengambil kesempatan ini, karena saya masih yakin bahwasanya kelak dari penduduk Taif ini generasi selanjutnya akan menjadi tameng dakwah, akan menjadi generasi yang akan melanjutkan, ya, estafet, yakni dakwah Islam. Dan itu memang benar. Maka sebagian besar para sejarawan mengatakan orang yang pertama kali masuk Islam dan menerima tawaran dan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu adalah Abi Bakr Nufai ibnu Al-Kaldah Ats-Tsaqafi ini. Tapi bukan perkara yang mudah. Diceritakan yang dijamaah yang dirahmati Allah, karena memang Tsaqif ini, Bani Tsaqif di kota Taif itu dulu memiliki benteng yang sangat kuat. Ya, makanya selepas Nabi SAW menguasai hampir seluruh jazirah Arab dan kota Makkah, dalam penaklukan kota Makkah pun dikuasai, selanjutnya itu adalah mengepung sampai berbulan-bulan, mengepung kota Taif yang dulu Nabi SAW ya dicela, dihina, diusir, tak ada satupun. Nah, benteng kota Taif ini memang kuat, yani banget, kokoh, yani banget. Ya, karena inilah Abi Bakrah ini harus keluar dari benteng bukan perkara yang mudah. Makanya disebutkan, kenapa disebut dengan Abi Bakrah? Ada yang mengatakan Bakrah itu istilahnya adalah ustuana, pilar-pilar benteng yang begitu kuat, yang akhirnya dia bisa loncat, atau mungkin dia bisa itu keluar dari benteng yang kokoh itu, kemudian menemui Nabi SAW dan menyatakan keislamannya. Karena keteguhan, kesabaran, keberanian dia untuk bisa keluar, mungkin istilahnya dari ring 1, ring 2 sampai keluar dari benteng yang begitu kuat, inilah kunyah itu disematkan kepada beliau. Maka dikenallah Nufai ini dengan kunyah Abi Bakrah ini. Abi Bakrah Nufai ibnu Al-Harits ibnu Kaldah, yakni Ats-Tsaqafi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah masuk Islamnya beliau dari Bani Tsaqif ini, subhanallah, nanti banyak sekali generasi muda yang kelak akan melanjutkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah banyak bermulazamah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama ilmu hadis, 130 hadis sudah beliau riwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan tentang keilmuannya ini, ya, banyak yang tidak meragukannya. Karena beliau kelak itu akan tinggal di Basrah di Irak. Dan di sanalah beliau sudah mulai melebarkan sayap dakwah, sampai beliau berkeluarga, sampai anak-anaknya kelak itu menjadi pembesar di Basrah. Basrah itu di Irak, dan beliau pun meninggal di sana. Maka di saat inilah beliau bertemu dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu Al-Basrah, dari Basrah. Ya, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwasanya tidaklah ada satu orang pun yang lebih afdol, baik itu dalam hal keilmuan, dalam hal
ya, ibadah dalam hal akhlak dan perangainya melebihi 2 orang di Basrah. Yang pertama adalah Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu, dan yang kedua adalah Abi Bakrah. Abi Bakrah meninggal di Basrah di tempat tersebut di tahun 51, ada yang mengatakan 52 Hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sekelumit tentang biografi dari perawi hadis ini. Namun para ulama terutama dalam ilmu hadis dan ilmu fikih seringkali mengaitkan ketika menceritakan biografi dari Abi Bakrah ini selalu mengaitkan dengan kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, karena beliau pernah mencambuk Abi Bakrah. Jadi Abi Bakrah ini ceritanya, jamaah yang dirahmati Allah, dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi punya masalah Abi Bakrah ini dengan Mughirah ibnu Syu'bah. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Ya, lah permasalahan ini berawal ketika Abi Bakrah mengaku melihat Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu berzina. Ini awal mulanya. Maka yang menjadi saksi kala itu Abi Bakrah plus 2 orang. Berarti jumlahnya berapa? 3. Syarat untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang melihat langsung perbuatan zina minimal berapa? Ya, 4. Berarti ini cuma 3. Lah ini yang jadi awal masalah. Karena Abi Bakrah bersama 2 temannya ini siap untuk menjadi saksi bahwasanya Mughirah ini berzina. Dan kala itu yang menjadi khalifah itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ketika permasalahan ini dilaporkan kepada khalifah, berarti kalau sudah masuk dalam laporan atau BAP-nya khalifah, itu berarti sudah tidak bisa dicabut lagi. Tidak bisa mundur, berarti harus maju. Ya, ternyata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan kesempatan sekali lagi kepada mereka bertiga. Bertaubatlah kalian. Kalau enggak, kami akan lanjutkan kasus ini. Ternyata 2 temannya dari Abi Bakrah ini bertaubat. Menyisakan siapa? Abi Bakrah ini. Otomatis Abi Bakrah ini ketika diminta bertaubat, dia enggak mau. Bagaimana saya bertaubat? Lawang saya melihat langsung kok Mughirah ibnu Syu'bah berzina. Saya ingin tetap bersikukuh dengan prinsip saya sedang menjadi saksi dan saya tidak menuduh karena saya melihat langsung. Maka karena dia tidak mau bertaubat, kasus ini akhirnya kemudian disidangkan. Dalam persidangan, perzinaan itu jamaah yang dirahmati Allah, itu akan benar-benar dieksekusi pelakunya, artinya dirajam kalau ada 2 syarat. 1 di antara 2 syarat terpenuhi. 1, pelaku zina itu mengakui sendiri, maka berarti langsung dirajam. Atau yang kedua harus menghadirkan berapa? Ini tersisa berapa? 1. Ya, dalam aturan main pengadilan untuk menetapkan hukuman rajam, ketika syarat yang kedua tidak terpenuhi jumlahnya, maka mau tidak mau orang yang tetap bersaksi padahal tadi sudah diberikan kesempatan untuk bertaubat oleh Umar, mau gak mau akan dihukum. Sekalipun Abi Bakrah masih bersuku, saya melihat, saya sebagai saksi, tapi karena tidak terpenuhi, maka kasus ini beralih kepada dakwaan yang lain. Apa itu? Abi Bakrah dianggap sebagai orang yang menuduh orang lain zina. Maka hukuman bagi orang yang menuduh orang lain saudaranya berzina itu harus dicambuk. Nah, inilah kisah yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini ternyata kemudian dibawa oleh beberapa ulama ilmu hadis mengenai keadilan, mengenai kesolehan, mengenai status dan kepribadian si Abi Bakrah ini kira-kira masih dianggap adil enggak sih? Masih dipercaya enggak sih? Masih boleh mengambil riwayatnya enggak sih? Karena beliau dianggap sudah berbuat dosa sampai kemudian dihad. Had itu adalah hukuman cambuk karena menuduh orang lain yang berzina. Nah, di sini para ulama ilmu hadis berbeda pendapat mengenai hal ini.
Ada yang mengatakan semenjak kejadian ini Abi Bakrah nggak boleh lagi untuk diambil riwayatnya karena dia dianggap fasik. Tapi sebagian ulama yang lain, dan ini pendapat yang mayoritas para ulama, mengatakan masih boleh. Makanya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala itu membuat klarifikasi mengenai statusnya yang beliau ini. Kata beliau, Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang dihukum had, misalnya dihukum cambuk karena dianggap menuduh orang lain yang berzina, itu kita harus melihat dari dua sisi, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Yang pertama, kalau seandainya di awal dia itu mengaku sebagai seorang saksi, kemudian saksinya itu enggak terpenuhi, maka berarti ini tidak akan merubah statusnya sebagai orang yang apa? Orang yang adil, orang yang masih dipercaya. Berarti karena dia sahabat, pernah meriwayatkan 132 hadis, hadisnya masih boleh untuk diambil darinya. Berbeda dengan jenis yang kedua, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Kalau seandainya dia itu enggak saksi, dia enggak melihat sama sekali, murni dia menuduh. Ya, dia enggak punya bukti, dia enggak saksi lagi, dia enggak melihat secara langsung, tiba-tiba ngomong kepada temannya, antazani, kamu adalah seorang yang pezina. Kalau kasus yang kedua seperti ini, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, maka dia harus dicambuk plus gugur haknya dia untuk diambil ilmu darinya karena dia dianggap yani fasik. Lah, adapun kasusnya Abi Bakrah, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, masuk kasus yang pertama karena dia awalnya memang memperlakukan dirinya sebagai seorang saksi. Hanya saja tidak terpenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam persidangan untuk menentukan hukuman bagi seorang pezina karena minimal 4. Ini tidak terbukti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara satu peristiwa yang seringkali disematkan oleh para ulama ketika membahas tentang biografi dari Abi Bakrah, karena ada cerita ya bagaimana dulu seorang sahabat pernah dicambuk karena dituduh yani tapi ada kronologinya. Mudah-mudahan kita nggak salah untuk memahami kisah ini. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, faedah yang kedua dan pelajaran kedua yang bisa kita petik dari kisah ini adalah amalan tergantung apa? Niatnya. Ya, ini sudah melekat yani pada hadis-hadis selama kita masih di bawah sebuah tema besar, yaitu urgensi niat. Karena semua hadis dari yang pertama, kedua, ketiga sampai hadis yang ke-9 ini pasti ada salah satu faedahnya, itu adalah ya pentingnya niat. Kebetulan pelajaran yang kedua ini adalah amalan tergantung kepada niatnya. Maka tatkala ada seseorang yang berniat, niatnya buruk, sekalipun tidak terpenuhi, sekalipun belum sempat dikerjakan, ingat, ini akan bisa membuahkan yani dosa. Bahkan bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam sebuah siksa atau hukuman yang setimpal. Sebagaimana yang kita jumpai dalam hadis ini, subhanallah. Siapa sangka ya, orang yang seakan-akan terdolimi, kasihan kan, orang yang masih hidup, semua masyarakatnya ketika melihat ada duel maut misalnya, yang terbunuh pasti semuanya akan iba, kasihan dia. Dia sudah terbunuh, berarti tidak ada kesempatan lagi hidup di dunia. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya kasihan iya, tapi punya apa? Konsekuensinya. Dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal, bukan pahala, malah sebaliknya dia akan dijebloskan ke dalam neraka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pelajaran yang kedua, amalan itu tergantung niatnya. Nabi SAW menjelaskan, li'annahu kana harison ala qatli, karena dia sudah punya niat buruk sebelumnya. Ketika keinginannya itu enggak tercapai, niat buruk untuk membunuh temannya, ternyata dia lebih dulu untuk dibunuh, ini sebenarnya sama yakni hukumannya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah menjelaskan, orang yang punya niat buruk, kalau nggak salah dulu pernah kita sampaikan ya, orang yang punya niat buruk itu ada 3 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, niat buruk ada dan benar-benar tereksekusi atau tertunaikan. Kalau memang demikian, maka dia akan mendapatkan sayyi'ah wahidah, dianggap dia mendapatkan satu dosa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha kataballahu
yani alaiha sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang punya niat buruk, berbuat maksiat apapun, bentuknya, wujudnya, membunuh, pengen mencuri, fa'amilaha, kemudian tertunaikan, maka dia berhak untuk mendapatkan sayyi'ah wahidah, satu yani dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yani pula di dalam surat Al-An'am ayat 160. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Tapi kita pengen yang setelahnya. "Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Jadi memang sebanding. Orang yang berbuat keburukan itu akan mendapatkan balasan yang sama. Berarti kata para ulama, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, orang yang punya niat buruk kemudian tertunaikan, dia akan mendapatkan sayyi'ah wahidah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah jenis yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan orang itu punya niat buruk tapi enggak tertunaikan, ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan hasanatan kamilah, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, subhanallah. Meskipun awalnya punya niat buruk. Apa contohnya ya nih jamaah yang dirahmati Allah? Mungkin kita pernah mendengar atau membaca kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ya. Lah, salah satunya ini ada kaitannya dengan ya kasus atau permasalahan yang sedang kita bahas. Satu di antara 3 orang ini kan mencoba untuk mengingat kembali amalan soleh yang paling dianggap spesial agar dijadikan sebagai tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya bercerita, dulu aku pernah hampir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Masih ingat ya? Atau mungkin pernah mendengar ya kisah ini. Ketika ada yang mengatakan itu adalah ponakannya, ada yang mengatakan itu adalah sepupunya. Saya tertarik dengan kecantikan dari keponakan atau sepupuku. Ketika aku sudah masuk di dalam kamar cuma berdua, ya, akhirnya kemudian aku menginginkan untuk berzina dengannya dan aku sudah menyiapkan balasan. Artinya balasan di sini adalah uang. Ketika aku sudah mencoba untuk mendekati wanita tersebut, akhirnya dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah yakni kepada Allah. Niatnya sudah buruk ini. Bahkan sudah ada indikasi dia masuk di dalam kamar berdua. Kamar pun sudah dikunci. Dia pun yang sudah mulai mendekat. Jadi ada niat yang buruk. Ketika si perempuan itu mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanallah. Seakan-akan bulu kuduku ini berdiri, merinding dia. Ada hal yang salah pada dirinya. Ya akhirnya kemudian dia tinggalkan wanita tersebut dan uang itu dia berikan yang secara cuma-cuma dia tinggalkan. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh untuk kasus yang kedua. Ketika ada niat buruk tapi tidak tertunaikan, dia tinggalkan karena apa? Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kataballahu alaihi hasanatan kamilah, dia akan mendapatkan pahala sempurna, subhanallah. Kata Syekh Utsaimin, ini adalah yang kedua. Adapun yang terakhir, yang ketiga, Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang punya niat buruk, dia berusaha untuk apa? Untuk mewujudkannya. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk menunaikan karena ada yakni halangan-halangan. Mungkin salah satunya ia tidak mampu, tapi masih punya keinginan untuk mewujudkannya, tapi terhalangi karena mungkin dia tidak mampu untuk menunaikannya. Atau mungkin yakni barangkali dia terhalang ada faktor yang lain. Mungkin karena terhalang dia sudah terbunuh lebih dulu. Kata Syekh Utsaimin, contoh di dalam hadis inilah untuk menunjukkan contoh jenis yang ketiga. Sebagaimana tatkala ada orang yang sudah punya niat untuk duel sampai mati, berarti dua-duanya punya niat enggak? Ya niat, karena sudah janji duel kita sampai mati misalnya. Ya, qadarullah, ternyata yang mati si A lebih dulu daripada si B. Maka berarti si A dan si B kalau kita kaitkan dengan hadis ini, al-qatil wal maqtul di mana tempatnya? Ini finnar.
Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 3 hukum bagi orang yang punya atau terlintas di dalam hatinya niat buruk, niat jahat, ingin berbuat kemaksiatan dan dosa. Kalau seandainya tertunaikan, tetap dicatat dengan sayyi'ah wahidah, 1 dosa. Kalau seandainya ditinggalkan, tidak jadi ia kerjakan karena Allah dia tinggalkan kemaksiatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengganjar hasanatan kamilah. Sebagaimana yakni orang yang tadi kita kisahkan. Adapun yang ketiga ini kaitannya dengan hadis ini. Kalau seandainya ada seorang yang punya niat buruk, dia berusaha untuk mewujudkannya karena ini sudah menjadi tekad bulatnya, tapi terhalangi karena ada beberapa sebab. Salah satunya mungkin terbunuh lebih dulu, maka dia akan tetap mendapatkan apa? Sayyi'atah yani wahidah. Dia akan mendapatkan yani apa? Dosa. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang niat ini sangat penting sekali sebagaimana dulu yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini adalah membunuh jiwa itu termasuk apa? Dosa, yakni dosa besar. Membunuh jiwa itu termasuk yakni dosa besar. Kenapa demikian yakni jamaah dirahmati Allah? Lebih-lebih kalau seandainya itu adalah kaum muslimin sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalu adaban 'azima. Ini bertumpuk-tumpuk kalau bahasa dalam KUHP mungkin barangkali berlapis ya. Ini berlapis-lapis di sini. Yang pertama di neraka, yang kedua mendapatkan laknat, yang ketiga juga mendapatkan kemurkaan, yang keempat akan disiapkan azab yang pedih. Maka ini menjadi bukti bahwasanya ketika ada sebuah perbuatan yang ancamannya itu neraka, pasti itu adalah dosa besar. Pun demikian dengan membunuh jiwa. Terlebih yang para ulama mengatakan yang jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti kita, ya, sampai para ulama banyak yang membuat yakni sebuah kaidah ad-dima'u tarkhusu fil fitan. Jadi nilai dan harga darah manusia itu akan semakin murah ketika di zaman fitnah, ya, dan kita yakin kita berada di zaman itu. Maka oleh karena itu kita bisa merasakan ya, zaman dulu masih ada perasaan malu, mungkin dianggap tabu, dianggap sebuah dosa yang sangat besar kalau sampai menghilangkan nyawa saudaranya. Tapi zaman ini kan enggak. Ya, bahkan nilai dari darah itu sangat murah banget. Gara-gara rebutan apa? Maaf, yakni pacar misalnya, anak-anak kecil. Kadang-kadang maaf, rebutan harta sampai sesama saudara. Kadang-kadang tidak ridho dengan keputusan sang ayah, ayah pun dibunuh. Dan itu sudah banyak menghiasi dalam media kita. Di negara kita, negara yang mayoritas kaum muslimin. Maka yakinlah bahwasanya kita memang sudah berada di akhir zaman. Ad-dima'u tarkhusu yani fil fitan. Maka nilai darah itu semakin lama akan semakin murah, rohis, terutama di zaman-zaman yani fitnah. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara dekatnya kita dengan akhir zaman itu adalah banyaknya apa? Pembunuhan dan pertumpahan yani darah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la taqumus sa'ah. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali ada beberapa tanda-tanda besarnya. Yang pertama, hatta yukbadul ilm. Ketika ilmu itu sudah mulai dicabut. Ilmu dicabut itu dengan dicabutnya para ulama. Kalau seandainya kita taksir, ya, para ulama semakin lama yang kredibel ya, bukan kaleng-kaleng loh ya Pak ya. Itu sebenarnya kalau kita kalkulasi ya, kita sensus, itu lebih banyak yang meninggal daripada yang masih yani hidup. Ya, makanya dulu waktu ada pasca pandemi dan di masa-masa pandemi akhir-akhir, saya sempat yani ikut ada semacam seminar online ya yang diselenggarakan oleh DDII. Itu selama masa pandemi yani saja, ya, ulama-ulama besar Indonesia itu sudah mencapai sekitar 200 atau 300.
yang meninggal bersamaan dengan masa-masa yakni pandemi. Belum lagi ya sebelum pandemi atau setelah pandemi. Maka dipastikan ya lebih banyak lagi, semakin lama daripada lahirnya kader-kader baru dari ulama-ulama ya yang baru yakni eksis. Itu sedikit yakni banget dibandingkan dengan yang sudah yakni meninggal. Maka para ulama mengatakan yukbadul ilm itu bimautil ulama. Ya, dengan diwafatkannya ulama, maka otomatis yakni ilmu itu tidak akan tersalurkan dengan baik. Ada yang hilang di sini. Semacam yakni kalau kita menyusun puzzle itu ada yang hilang. Jadi ada yang terputus, ada yang ada yang terlewati di sini. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taksur az-zalazil. Ketika jumlah ya zalazil itu apa Pak? Lumajang sering terjadi. Gempa. Ya, ketika gempa ini durasinya semakin lama semakin yakni sering terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini adalah salah satu di antara tanda akhir zaman. Yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taqarrub yakni az-zaman. Seakan-akan waktu dan masa ini semakin lama semakin cepat yakni jamaah. Ya, kita kasih contoh misalnya Ramadan. Ramadan kayaknya baru kemarin-kemarin Pak ya. Ini sudah mendekati loh ya ini. Ini sudah dekat loh ini sebenarnya. Ini sudah kurang yakni dari 6. Insyaallah taala kita akan berjumpa dengan Ramadan. Pun demikian dengan usia kita. Ya, subhanallah. Tak terasa kemarin itu seakan-akan baru nikah, sekarang sudah punya cucu. Enggak lama ya ini sudah ya. Subhanallah, perjalanan kita lebih lama lebih cepat ya nih. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadhurul fitan. Banyaknya fitnah. Ya, fitnah itu ya mungkin kegadauan, kekacauan, chaos di mana-mana. Ya, itu adalah bagian dari fitnah. Dan yang terakhir ini kaitannya dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa yakthurul harj wa huwal qatlu. Ingat jumlah pembunuhan, pertumpahan darah, duel sampai mati dan lain sebagainya. Itu semakin lama akan semakin banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah itulah diantara yakni bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya membunuh jiwa pada hukum asalnya itu adalah termasuk dosa besar. Ya, nanti kita akan yang sampaikan insyaallah taala tentang jenis-jenis yakni pertumpahan darah atau pembunuhan. Apakah semuanya itu dianggap dosa besar dan terlarang? Karena para ulama membagi menjadi dua. Ada kalanya membunuh jiwa itu memang dibolehkan secara syar'i dan kapan saja, dan ada saatnya membunuh jiwa atau menumpahkan darah orang lain itu dianggap terlarang dan termasuk dan dianggap dosa besar. Allah taala alam bisawab. Nanti kita akan sampaikan setelah adzan sebentar insyaallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya akan melanjutkan, adapun kalau ada pertanyaan barangkali nanti kita akan tunda pada pertemuan selanjutnya insyaallah agar ada gambaran untuk faedah yang keempat. Faedah yang pertama biografi sudah. Yang kedua ya tentang amalan tergantung pada niatnya. Yang ketiga membunuh pada hukum asalnya adalah termasuk dosa besar. Adapun yang keempat ini penting sekali untuk memberikan pemahaman kita terhadap jenis-jenis pembunuhan jiwa. Ternyata membunuh jiwa itu ada dua. Yang pertama adalah membunuh jiwa yang dibolehkan secara syar'i. Artinya ada saatnya seseorang itu boleh membunuh orang lain. Kapan saja? Nah ini banyak. Yang pertama, ketika seseorang itu dalam peperangan yang dihadapi itu adalah orang kafir harbi. Maka di sini dibolehkan untuk membunuh. Gak ada ceritanya sudah masuk peperangan kemudian masih ingat ya saya gak mau bunuh karena nanti saya akan masuk neraka. Ini musuh Anda. Ya, maka Anda berhak untuk membunuhnya. Itu khusus bagi orang kafir harbi dalam medan peperangan. Yang kedua, ya itu adalah orang murtad. Orang murtad itu hukumannya bunuh, yani juga yani jamaah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih ya Sunan An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, man baddala dinahu faktuluh
Barang siapa yang merubah agamanya, artinya meninggalkan agamanya, atau menjual agamanya, atau murtad istilahnya, faktulu, maka bunuhlah. Ya, ini adalah sebab yang kedua. Seseorang itu boleh dibunuh dan itu memang disyariatkan. Yang pertama itu adalah orang kafir harbi dan yang kedua adalah orang murtad. Yang ketiga, ya, sebab yang ketiga dibolehkannya seseorang itu dibunuh itu kalau seandainya dia pelaku zina yang sudah pernah menikah atau berumah tangga. Ya, hanya saja nanti ya jenis eksekusinya itu adalah dengan dirajam. Ya. Jadi ketika ada seorang pezina al-muhson, arti muhson itu artinya orang yang sudah pernah menikah, berumah tangga tapi masih zina, maka hukumannya dibunuh, tapi khusus caranya dengan dirajam. Yang keempat, para ulama mengatakan begal. Begal kalau sampai membunuh. Kalau seandainya begal itu hanya mengambil hartanya, itu enggak masuk dalam kategori yang sedang kita bahas. Ada kadang-kadang ya, begal terus kemudian ngambil motornya plus orangnya dibunuh. Maka dalam kasus seperti ini langsung mau tidak mau harus dibunuh juga dibolehkan. Yang kelima, para ulama mengatakan itu adalah pemberontak. Ya, pemberontak itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum Islam itu hukumannya memang harus dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam yakni surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim arjul min khilafin aw yunfa minal ard." Jadi para pemberontak, apalagi kemudian mereka bersenjata dalam hukum Islam, mereka itu harus dibunuh. Dan kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada duel maut. Bedanya apa dengan begal? Kalau begal ini kan memang dari satu sisi dia ingin menguasai baik itu hartanya atau mungkin barangkali sekalian nyawanya. Kalau pemberontak pun ini sama. Pun demikian plus dia ingin menguasai wilayah. Tapi yang berikutnya ini adalah misalnya duel maut. Atau mungkin karena faktor yang tadi rebutan pacar atau harta, yang akhirnya kemudian terjadi pembunuhan. Satu lawan satu, ini juga harus dibunuh kisos. Adapun yang terakhir, para ulama mengatakan bahwasanya sebab dibolehkannya seseorang dibunuh itu kalau seandainya membuat kerusakan yang besar. Ya. Nah, apa contohnya? Contoh yang paling konkret itu adalah narkoba. Ya, makanya di beberapa negara narkoba itu dianggap sebagai bentuk kriminal paling besar. Ya, itu pun berderajat. Kalau seandainya kokain atau mungkin heroin itu paling berat. Sekalipun itu cuma beberapa 0,0 gram itu sudah dianggap berat. Beda dengan pil-pil koplo atau mungkin barangkali ekstasi dan lain sebagainya. Itu mungkin ada takarannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena orang-orang yang berbuat kerusakan ini juga termasuk di antara orang-orang yang berhak untuk dieksekusi, yakni mati. Satu contoh misalnya Indonesia juga pernah mengeksekusi karena kerusakannya besar. Ya, tidak hanya 1-2 orang, generasi. Ya, makanya di Indonesia sudah pernah dieksekusi orang-orang ini. Apalagi di luar negeri biasa. Maaf di Saudi sendiri, ya, memang secara hukum Islam nggak masuk. Ini haknya apa ini? Tapi ini masuk dalam ruang lingkup kriminal terbesar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'auna fil ardi yani fasada. Karena mereka berbuat kerusakan yang besar. Lah, inilah di antara sebab-sebab dibolehkannya seseorang itu dibunuh. Namun yang dijamaah dirahmati Allah, terakhir saya ingin sebutkan yang 3 syarat. Ya, ada 3 kaidah penting supaya nanti kita tidak salah dalam memahami bolehnya membunuh orang-orang karena sebab 1, 2, 3, 4 sampai 7 tadi. Yang pertama yang dijamaah, yang harus kita pahami kaidah tentang siapa eksekutornya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, eksekutornya itu adalah penguasa muslim. Tidak diserahkan kepada individu, rusak ya nih jamaah. Pulang-pulang bawa catatan 1, 2, 3 dilihat.
Ya, kira-kira ada nggak begal di sana? Sudah langsung. Ini karena tadi katanya Ustadz yani boleh, jangan dipotong. Makanya ini saya sampaikan sekalian ada 3 kaidah. Yang pertama itu eksekutornya adalah yakni penguasa muslim, tidak diberikan hak ini kepada individu kaum muslimin. Yang kedua, yang jamaah dirahmati Allah, ketika dieksekusi itu harus sesuai dengan syariat Islam, dengan tata cara yang syar'i. Makanya di dalam syariat yang jamaah dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, fa idza dabahtum fa ahsinul adzibah. Ketika engkau menyembelih kurban kan harus dengan apa? Tata cara yang syar'i. Ketika wa idza qataltum fa ahsinul qitla, ketika engkau membunuh, terutama adalah al-gojonya, ya, itu pun harus sesuai dengan yani syar'i. Yang ketiga dan yang terakhir, tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya, sekalipun kita dalam medan perang ini jamaah, di depan yani kita ada orang kafir, sudah mati dibunuh, nggak usah dimutilasi, ya, karena ini bertentangan. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 190, di mana Allah Subhanahu Wa Taala firman, ya, astagfirullahaladzim, ya, Allah Subhanahu Wa Taala firman, jangan engkau berlebih-lebihan, wala ta'tadu. Ya, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wala ta'tadu. Jangan berlebihan. Kalau seandainya orang sudah mati ya sudah selesai. Enggak boleh dimutilasi atau mungkin barangkali dizalimi. Mau membunuh orang kafir di depannya, ya, itu ditusuk yani lewat apanya? Kakinya dulu. Kemudian nanti lewat yani tangannya. Kemudian dipotong yani satunya. Mungkin nanti, ya, ini takdzib enggak boleh. Maka syaratnya itu ada 3 yani jamaah. Ya, kecuali dalam peperangan ya. Kalau dalam peperangan ya bebas sudah. Kita nggak usah nunggu aba-aba dari komandannya perang ya sudah. Siapapun orang kafir dibunuh. Tapi selain yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, semua eksekutornya tergantung keputusan final dari penguasa muslim yang menerapkan syariat Islam. Kalau seandainya penguasanya muslim tapi tidak menerapkan yakni syariat Islam, kita nggak boleh buat sendiri. Kita pengen menerapkan hukuman mati rajam untuk 1 RW tok, Ustaz, nggak bisa. Rusak ya nanti ini. Harus ke sana. Dan dari penguasa inilah yang kemudian apakah penguasa sendiri yang eksekusi atau diberikan haknya itu mandatnya kepada al-gojo, maka al-gojo harus. Jangan kemudian saya nggak mau jadi al-gojo, Ustaz. Masa tiap hari harus bunuh orang berarti saya nanti di neraka? Ya, ini tidak. Anda sudah diberikan mandat oleh penguasa. Yang kedua tadi sudah kita sampaikan ya jamaah, harus dengan tata cara yang syar'i. Maaf, dalam syariat Islam enggak ada yang namanya disetrum. Maaf, enggak boleh. Enggak boleh kemudian disiksa terlebih dahulu, tidak. Ya, dengan cara syar'i. Gimana caranya cepat? Ya mati. Itu eksekusinya. Dan yang ketiga tadi tidak boleh berlebihan. Ketika sudah mati, dipastikan mati ya sudah. Berarti itu sudah yani haknya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara 3 kaidah penting, dan pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan sampaikan kapan saatnya pembunuhan jiwa itu menjadi terlarang dan hukumnya dosa besar sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Ya, kalau tadi kan kapan saatnya kita dibolehkan, dan nanti kita akan masuk ke jenis yang kedua, pembunuhan jiwa yang terlarang. Allahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya bisa kita tuntaskan, termasuk diantaranya adalah hukum bunuh diri, dan termasuk bagaimana kita menyikapi hukum bom bunuh diri. Ya, bagaimana tinjauan syar'i yang mengenai hal ini? Apakah ini termasuk dibolehkan ataukah ya ini tidak? Sensitif, tapi insya Allah nanti kita akan sampaikan, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa majelis pada ketika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.